Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa adalah organisme eukariot uniseluler yang berukuran mikroskopis dan umumnya memiliki alat anggota gerak. Nama protozoa diambil dari kata protos yang artinya pertama, dan zoon adalah hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama yang hidup di muka bumi. Protozoa dikategorikan sebagai protista mirip hewan karena protozoa memiliki sifat yang dimiliki hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Protozoa memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya atau intraseluler. Protozoa dapat hidup bebas di laut, air tawar, atau tanah, atau bersimbiosis atau hidup dalam organisme lain. Protozoa berperan penting sebagai dekomposer, sumber bahan makanan, dan indikator pencemaran air. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasya. Ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa adalah organisme bersel satu, umumnya memiliki alat anggota gerak. Alat anggota gerak protozoa meliputi kaki semu, pseudopodia, bulu getar silia, dan bulu cambuk flagellum. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Hidup bebas, saprofit, atau parasit. Habitatnya ada di air laut, air tawar, tempat lembab, tubuh hewan, atau manusia. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, terdapat 3 tipe protozoa, yaitu holozoid yang memakan organisme hidup lainnya, saprozoid yaitu memakan organisme yang telah mati, dan saprofitik yaitu memakan atau menyerap zat-zat terlarut di sekitar tubuhnya melalui permukaan tubuh. Reproduksi dibagi secara 2 macam, yaitu vegetatif aseksual dan generatif seksual. Vegetatif aseksual yang terjadi secara pembelahan biner, generatif seksual yang berlangsung melalui konjugasi. Berdasarkan alat geraknya dan struktur tubuh protozoa dibedakan menjadi 4, yaitu rhizopoda atau sarkodina, flagellata atau mastigophora, ciliata atau infusoria, dan sporozoa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revo. Itu rhizopoda atau sarkodina. Rhizopoda berasal dari bahasa Yunani, rhizo yang berarti akar dan podos yang berarti kaki. Rhizopoda bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Nama lain rhizopoda adalah sarkodina. Contoh protozoa dari kelas ini adalah Amoeba proteus. Ciri-ciri rhizopoda: alat gerak berupa pseudopia, bereproduksi seksual dengan cara pembelahan biner, bersifat heterotrof, dan bentuk sel dapat berubah-ubah karena terdiri atas macam sitoplasma. Sitoplasma bagian luar yang berbatasan dengan membran sel disebut entoplasma. Sitoplasma di bagian lebih dalam disebut endoplasma. Contoh dari rhizopoda. Yang pertama, entamoeba. Entamoeba hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia. Di antaranya adalah entamoeba gigivalis yang membuat gigi berlubang, entamoeba histolitika yang membuat penyakit disentri, entamoeba coli yang membantu pembusukan makanan. Yang kedua, Arcella. Hidup soliter di perairan tawar. Contohnya Arcella brasiliensis, Arcella excavate, dan Arcella dentate. Yang ketiga, foraminifera. Foraminifera adalah hewan yang tubuhnya dilindungi oleh cangkang dan bermanfaat bagi dunia perminyakan. Contohnya Parafusulina, Schurterti, dan Discolina sp. Yang keempat, Heliozoa dan Radiolaria. Heliozoa hidup di air tawar dan berbentuk seperti matahari, dan Radiolaria mempunyai kulit yang terbuat dari zat kersik. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farah. 2. Flagellata atau Mastigophora. Flagellata adalah protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk. Habitatnya adalah berada di air tawar atau air laut. Flagellata ada yang bersimbiosis dan bersifat parasit dalam tubuh hewan atau manusia. Contohnya Flagellata bersimbiosis Trisomnympha dan Mixotricha. Sedangkan contoh Flagellata bersifat parasit Trypanosoma dan Leishmania. Ciri-ciri ciliata adalah alat gerak berupa silia atau bulu getar,
reproduksi aksesual dengan cara pembelahan biner, reproduksi seksual dengan cara konjugasi, memiliki trikokis untuk melindungi diri dan musuh, bersifat heterotrof, memiliki 2 inti sel yaitu makronukleus yang bertugas untuk mengontrol metabolisme sel dan mikronucleus yang berfungsi untuk mengontrol perkembangbiakan sel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nanditya. Ciri-ciri siliata. 1. Alat gerak berupa silia atau bulu getar. 2. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. 3. Reproduksi seksual dengan cara konjugasi. 4. Memiliki trikokis untuk melindungi diri dari musuh. 5. Bersifat heterotrof. 6. Memiliki 2 inti sel yaitu makronukleus yang bertugas untuk mengontrol metabolisme sel dan mikronukleus yang berfungsi untuk mengontrol perkembangbiakan sel. Sporozoa. Sporozoa berasal dari bahasa Yunani. Spore yang berarti spora dan zoa yang berarti hewan. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia. Organisme ini berbentuk seperti spora. Sporozoa mengandung organel kompleks yang membantunya dapat menempel pada inangnya. Salah satu contoh sporozoa yang terkenal adalah Plasmodium sp. Ciri-ciri sporozoa adalah 1. Tidak memiliki alat gerak. 2. Tidak memiliki vakuola kontraktil. 3. Memiliki daur hidup kompleks. 4. Dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. 5. Membentuk spora. Manfaat protozoa yaitu 1. Foraminifera, yaitu endapan cangkangnya dapat menunjukkan adanya kandungan minyak bumi pada daerah tersebut. 2. Radiolaria, cangkangnya dapat bermanfaat untuk bahan penggosok atau penghalus. 3. Siliata, yaitu dapat dijadikan bioindikator pencemaran air. Kelemahan protozoa. 1. Leishmania tropien, penyakit kulit yang menyerang epidermis. 2. Leishmania brasiliensis, yaitu penyakit kulit. 3. Entamoeba histolytica, yaitu penyakit diare. 4. Entamoeba gingivilis, yaitu radang gigi dan mulut. Dan yang terakhir kelima adalah toxoplasma, yaitu penyakit toxoplasmosis. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ada kekurangan. Terima kasih.